Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita bersyukur kembali dapat bertemu pada perjumpaan saat ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum ini kita sudah membahas tentang bagaimana pentingnya teologi, yakni karena teologi menjadi penjaga gereja. Ya, gereja membutuhkan penjaga, gereja membutuhkan gembala, dan Allah menjaga gereja melalui Roh Kudus, tetapi juga melalui teologi yang dirumuskan dari Alkitab sebagai standar bergereja, sehingga gereja dapat terjaga di sepanjang sejarah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, mari kita berdoa. Bapa, kami akan melanjutkan pembelajaran kami, kasihanilah kami, tolonglah kami, pakai hamba, berkati semua penonton, pendengar, di mana saja program ini dapat diakses. Tolonglah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah membahas bagian keempat dari pentingnya teologi, yakni mengapa penting, karena teologi menjadi penjaga gereja. Nah, pada perjumpaan kita saat ini, kita akan membahas bagian kelima tentang pentingnya teologi. Yakni teologi membela gereja, atau teologi menjadi pembela gereja. Seperti itu. Ya. Jadi teologi bukan saja menjadi alat Tuhan menjaga gereja, tetapi sekaligus teologi menjadi pembela gereja atau membela gereja. Seperti itu. Sebagaimana dijelaskan di atas, maka pembela agung gereja adalah sama. Sebagaimana gereja Allah menjadi penjaga gereja, ya, juga ya Allah sekaligus menjadi pembela gereja, Jadi sebagaimana dijelaskan di atas, maka pembela agung gereja adalah sama, yakni Allah sendiri dalam Yesus Kristus, sang kepala gereja. Tapi Allah dalam Yesus memakai teologi menjadi alatnya, termasuk menjadi alat membela gereja. Khususnya membela gereja, membela doktrin gereja di tengah tantangan dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar lingkupnya. Saudara-saudara, luar biasa, gereja menghadapi banyak tantangan sampai kepada skeptisisme, berbagai penyimpangan. Nanti kita akan lihat berbagai bentuk penyimpangan ya, yang mengancam gereja, bahkan sampai mempengaruhi gereja secara organisasi. Ingat, saya mengikuti para reformator membagi gereja dalam dua bagian. Gereja yang kelihatan itulah organisasi gereja bersama teologianya, dan gereja yang tidak kelihatan itu tubuh Kristus yang pasti asli semua di sana. Tapi gereja yang kelihatan ya seperti itu. Ya, bisa terdiri dari asli dan palsu. Jadi saudara, ya, gereja menghadapi banyak tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Dari luar maupun dari dalam. Dan dari dalam luar biasa. Kuatnya serangan. Ya, saudara lihat berbagai skisma gereja, perpecahan gereja terjadi bukan pengaruh dari luar, tapi dari dalam gereja itu sendiri. Seperti itu. Jadi saudara,
teologia sangatlah penting, bukan saja untuk menjaga gereja, tapi untuk membela gereja. Dikatakan selanjutnya, saudara, karena semua kebenaran, baik itu kebenaran alamiah di dalam semesta ini, termasuk kebenaran ilmu, ya, kebenaran moral, ada produk-produk moral yang benar, bukan yang tidak benar, begitu juga kebenaran ilmu yang benar, dan kebenaran firman yang dirumuskan menjadi teologi, semuanya bersumber dari Allah. Maka semua kebenaran, semuanya sebenarnya adalah logis, masuk di akal, dan sekaligus teologis keberadaannya. Ya, baik kebenaran ilmu, kebenaran moral, kebenaran firman, pastilah logis dan teologis keberadaannya. Karena semua kebenaran bersumber pada Allah, maka seharusnya tidak akan pernah keberadaan kebenaran yang bertentangan satu dengan lainnya. Baik kebenaran ilmu, kebenaran moral, maupun kebenaran firman yang adalah teologi. Ya, pasti logis, pasti tidak bertentangan. Kalau terjadi pertentangan, ya, pertentangan itu tidak mengubah kebenaran, kitalah yang tidak menyesuaikan dengan kebenaran itu. Seperti itu. Karena itu kesejatian teologi yang integratif, baik itu integratif dalam dirinya, menyatu, utuh, maupun integratif dengan kebenaran-kebenaran lainnya, kebenaran ilmu, kebenaran moral, akan menjadi pembela yang efektif terhadap berbagai tantangannya, termasuk tantangan skeptisistik dan subjektivisme atau subjektivistik, seperti itu. Saat ini adalah saat di mana kekristenan diserang dari banyak sisi. Karena itu teologi mutlak diperlukan agar gereja dapat tetap mempertahankan keyakinan imannya. Inilah apologetika Kristen yang sejati, yakni sebagai pertanggungjawaban iman gereja. 1 Petrus 3 ayat 15-16 menegaskan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi teologi berkaitan dengan pembelaan atau pertahanan iman yang dilakukan dalam konteks ketuhanan Kristus, dan dengan cara yang lemah lembut dan penuh ketulusan. Saudara, jadi teologi itu penting sekali untuk membela gereja. Tanpa teologi, kita tidak mungkin dapat, dalam tanda kutip, menjadi pembela gereja. Karena dari pembacaan firman Tuhan tadi, ada perintah memberikan pertanggungjawaban, menjawab setiap fitnahan, tantangan, pertanyaan dari dunia ini. Dan itu hanya mungkin kalau kita punya teologi. Sehingga dengan itu kita dapat menjadi alat Tuhan untuk membela gerejanya melalui teologi. Jadi teologi
sangatlah penting. Tapi sebagaimana yang kita sudah bahas, caranya adalah dengan menjadikan Kristus sebagai Tuhan, serta dengan cara yang lemah lembut dan penuh ketulusan. Jadi harus muncul dari kekudusan hidup. Kalau tidak, nanti akan menjadi debat kusir, akan menjadi arogansi, akan menjadi arogan dalam bergereja, dalam berteologi, dalam bermasyarakat. Jadi harus dari kehidupan yang menempatkan Kristus sebagai Tuhan, sebagai penguasa, sebagai pemerintah. Itu berarti dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dengan cara yang lemah lembut dan penuh ketulusan. Jadi seperti itu, saudara. Di mana gereja menjadi teologi menjadi pembela gereja. Jadi sekali lagi sangatlah penting teologi menjadi alat Tuhan untuk membela gerejanya, menjawab semua pertanyaan, menjawab semua tantangan, bahkan sampai kepada semua fitnahan. Karena kita diperintahkan untuk mempertanggungjawabkan iman kita, untuk menjawab segala skeptisisme dan subjektivisme dari dunia ini. Ya, kita harus menjawab. Itu perintah. Kalau tidak dilakukan itu berdosa. Seperti itu. Jadi penting sekali berteologi ya, karena dengan teologi kita dapat menjawab itu semua. Menjadi pembelaan gereja, ya, membela gereja di tengah berbagai tantangan zaman ini. Jadi saudara-saudara, ya, kalau kita tidak lagi mau berteologi, ya, kita kehilangan standar, kehilangan tolok ukur, maka kita tidak mungkin dapat menjawab setiap tantangan yang ada. Setiap tantangan yang ada. Jadi sangat penting kita berteologi, ya, karena itu dapat menjadi alat Tuhan untuk membela gereja. Tapi sekarang ini, ya, teologi cenderung menjadi perang intelektual, perang arogansi, perang kesombongan, karena tidak muncul dari orang-orang yang menempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Tidak lagi berkarakter Kristus, tidak lagi di bawah kekuasaan Kristus, tidak lagi dari hidup yang dipenuhi oleh Roh Kristus. Jadi kuduskanlah Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita. Itu cara untuk kita dapat menjadi pembela gereja yang efektif, muncul dari kekudusan. Sehingga mereka tidak dapat melihat mana lubang untuk menyerang kita. Seringkali kita ajarannya bagus, tapi hidupnya tidak bagus. Banyak kali kita bertemu ungkapan, kalau saya melihat hidup orang Kristen, saya tidak akan pernah menjadi Kristen. Mengapa? Karena Kristus tidak dikuduskan sebagai Tuhan dalam hidup banyak orang Kristen, termasuk banyak yang menamakan diri pembela, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, penuh dengan ketidaktulusan, hanya untuk dianggap sebagai orang akademis, orang pintar. Tidak mungkin, walaupun ajaran kita benar, teologi kita benar, tapi kalau tidak muncul dari kekudusan menjadikan Kristus sebagai Tuhan, tidak bisa. Dan dikatakan harus dengan kelemah lembutan,
dan ketulusan. Seperti itu. Ini ada batasannya. Jadi ya, di sini ada perintah, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Jadi ini perintah. Bagaimana mungkin kita dapat memberi pertanggungjawaban kalau kita tidak memiliki rumusan-rumusan teologi yang dirumuskan dari keutuhan Alkitab? Tidak mungkin kita dapat memberi pertanggungjawaban. Tidak mungkin. Jadi penting sekali teologi. Tapi ada syaratnya, ada caranya yang Tuhan berikan. Yang pertama, hidup kita harus menguduskan Kristus sebagai Tuhan. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Harus dari kehidupan di mana Kristus bertahta penuh dalam hidup kita. Itu sama dengan hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Ya, dipenuhi Roh Kudus adalah perintah yang harus berlangsung secara terus-menerus, sehingga kita tetap menguduskan Kristus sebagai Tuhan dalam hati kita, bertahta dalam hati kita. Yang kedua, syaratnya, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Lemah lembut, jadi bisa lemah lembut ya, kata ini paling kuat, artinya bisa menguasai diri, bisa mengendalikan diri, dan penuh hormat dengan orang yang mempertanggungjawab, yang dimana kita memberikan pembelaan atas kekristenan kita, atas iman kita. Penuh hormat. Ya, di tengah-tengah semangat penghinaan satu terhadap yang lain, kita dipanggil tetap menghormati siapapun. Apakah pertanyaannya berbobot atau tidak, kita harus terus menjawab dengan penuh kelemah lembutan dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni. Jadi tanpa motif mencari nama, motif gengsi, apalagi motif mencari uang, seperti itu. Harus dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi ini perintah untuk kita menjadi alat Tuhan membela gereja melalui memberikan pertanggungjawaban iman dan pengharapan kita. Dan itu hanya mungkin jikalau kita punya tolok ukur bergereja, yakni teologi yang dirumuskan dari Alkitab. Ya, dari keutuhan Alkitab. Hanya dengan demikian kita dapat menjadi alat Tuhan, menjadi pembela gereja. Jadi salah satu pelayanan gereja adalah membela gereja melalui menjawab berbagai pertanyaan, berbagai fitnaan, sebagai pertanggungjawaban. Banyak orang Kristen yang tidak mau belajar, tidak mau diajar, sehingga tidak punya teologi. Bagaimana mungkin kalau tidak punya teologi dapat mempertanggungjawabkan imannya? Tidak mungkin. Akhirnya banyak yang dalam tanda kutip dikalahkan, berpindah karena tidak bisa menjawab. Padahal pertanyaan-pertanyaan baik yang tulus maupun yang tidak tulus, dari skeptisisme, dari subjektivisme, dari fitnahan, itu sebenarnya menjadi alat penginjilan. Tapi karena kita tidak punya keutuhan teologi, maka kita tidak dapat menjadi berkat. Jadi sekali lagi, mengapa teologi penting? Karena teologi menjadi pembela gereja. Ya,
Itu sebabnya berteologia sangat penting. Kalau gereja sudah anti teologia, maka gereja tidak mungkin dapat mempertanggungjawabkan imannya. Mari belajar teologia dan memasyarakatkan teologia, memultiplikasikannya sekaligus menjadi alat untuk membela gereja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.